Oke. Nah, hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda. Jadi ini Billy ya, seorang dokter hewan. Jadi aku coba lagi untuk menjelaskan sedikit. Dokter hewan itu disebut juga dengan medik veteriner ya. Dokter hewan bertugas mencegah, memeriksa, mengobati dan melakukan perawatan pada hewan dan melakukan tadi pencegahan penyakit hewan yang bisa menular ke manusia ya. Jadi itu disebut zoonotik seperti rabies, antraks dan leptospirosis. Nah, sekarang Biel silakan memperkenalkan diri dulu kepada para viewers. Halo. Dokter Billy. Ya. Halo, ya. Halo. Ya. Nama saya Dokter Billy. Ya. Biasa dipanggil Billy aja nggak apa-apa. Terus sebagai dokter hewan lulusan UGM. Ya. Terus sekarang saya bekerja sebagai praktisi hewan kecil di sebuah klinik. Namanya Panda Vet. Oke. Nanti bisa di-share ya, berarti linknya ya Panda Vet itu. Saya juga ya, terus sama di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja. Oke. Ya, terima kasih atas perkenalan dirinya ya. Nah, jadi ini dokter hewan di Indonesia itu bernaung dalam organisasi profesi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan ya pada Billy. Oke, ini di sini adalah what makes you a good veterinarian. Jadi apa sih yang membuat dokter Billy ini merasa sangat capable di bidangnya? Sebagai seorang veterinarian. Sebenarnya kalau veterinarian kan emang luas ya jangkauannya. Dalam artian dia juga menangani kesehatan hewan, tapi juga untuk melindungi kesehatan manusia juga yang termasuk penyakit hewan zoonotik tadi. Iya. Terus kemudian kalau saya sendiri sih emang lebih berkecimpung di dunia praktisi atau praktisi hewan kecil, terutama di pet animal. Dan di situ juga banyak sekali penyakit-penyakit hewan zoonotik juga, yang salah satunya rabies, kemudian leptospira, kemudian ada skabies juga, itu macam-macam yang penyakit yang dari hewan ke manusia. Kemudian selain itu di Jogja sendiri emang beberapa kasus untuk rabies sendiri emang masih tergolong bebas dari rabies, tapi di luar Jogja sendiri emang masih banyak kasus-kasus rabies. Kemudian kayak perdagangan anjing juga masih banyak. Ya, kalau saya kan juga di dinas juga mengatur untuk perdagangan anjing ya. Jadinya ya tahulah tempat-tempat akan sengsu, makanan anjing untuk dikonsumsi itu banyak sekali. Kemudian di Solo juga banyak. Oke. Kemudian role-nya tadi lebih kemana sih dalam komunitas gitu loh, sebagai seorang veterinarian atau dokter hewan ini? Jadi tadi kan sekarang lagi aktif juga untuk menangani perdagangan anjing tadi ya, gitu. Terus kemudian role atau peran apa lagi nih yang signifikan yang dilakukan oleh dokter Billy sekarang? Nah, kalau saya sih sebenarnya kayak mengedukasi kepada owner atau klien hewan yang kadang sejauh ini yang saya lihat yang tentang coronavirus yang bisa menyerang ke hewan kesayangan atau pet animal. Beberapa ada yang
menanyakan seperti itu, kemudian kita edukasi. Tetap untuk dari manusia ke hewan beberapa kasus emang ada, tapi kalau hewan yang ke manusia sejauh ini belum ada kasus sih. Kita lebih mengedukasi kepada ownernya, kemudian beberapa kasus juga banyak owner yang menelantarkan hewan itu ada beberapa kalau di klinik saya sih. Tapi kalau untuk di dinas sendiri emang sebagai pelayanan ya tetap kita mengedukasi ke peternak-peternak sama pet animal. Oke, jadi memberikan edukasi juga ya kepada masyarakat sama ya. penyuluhan Sosialisasi, lebih. oke. Sosialisasi. Oke. Nah, sekarang untuk pemilik hewan sendiri itu bagaimana? Apakah sudah lebih bisa dengan tadi edukasi yang diberikan ya, dengan sosialisasi yang diberikan tadi, apakah sekarang pet owner itu sudah lebih lebih bisa mungkin telaten atau lebih bisa merawat hewan-hewannya dengan baik dan benar, atau masih banyak nih kasus-kasus di mana si owner atau majikan menelantarkan hewan-hewannya? Untuk sejauh ini semakin abad 21 ini memang lebih owner lebih banyak yang care kepada hewannya sih ya. Kemudian tetapi tetap ada aja yang karena corona ini ya ada beberapa kasus yang keterbatasan biaya juga, terus banyak yang menelantarkan gitu aja di klinik. Kemudian sejauh ini itu aja sih. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh klinik ya? Misalnya ada pemilik yang menelantarkan hewannya gitu ya. Dari pihak klinik sendiri akan melakukan apa terhadap hewan-hewan tersebut? Kalau di klinik saya sih tetap misalnya bisa mengedukasi ke ownernya lagi untuk tetap komitmen terhadap hewan peliharaan. Kita tetap kasih edukasi. Kalau misalnya tetap tidak mau tetap menelantarkan hewan, paling kita kasih ke organisasi yang terhadap kayak Animal Friends juga. Kalau di Jakarta ya Jakarta Animal Aid Network. Ya itu shelter hewan. Iya. Oke. Tapi sekarang sudah berkurang lumayan signifikan ya untuk para owner, mereka lebih bisa mengapresiasi ya, lebih bisa mengetahui bagaimana caranya merawat hewan peliharaannya dengan baik dan benar ya. Kemudian untuk misalnya kasus tertentu di mana ada tanda-tanda yang jelas bahwa hewan itu mengalami abuse gitu ya, sudah diperlakukan dengan tidak baik oleh majikannya, apa yang akan dilakukan? Gitu. Karena kan ada juga ya pemilik yang tadi seperti Billy sudah sebutkan sebelumnya gitu. Ada beberapa pemilik yang masih belum mendapatkan edukasi secara baik tentang bagaimana memelihara binatang dengan baik dan benar. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Misalnya ada binatang yang mengalami abuse, apakah treatment-nya itu berbeda? Kemudian bagaimana caranya? Kalau yang hewan yang mengalami animal abuse, sebenarnya emang sudah ada undang-undang yang berlaku ya. Jadinya emang di Undang-Undang Dasar tentang perlakuan hewan itu emang sudah ada sejak 2014. Tentang hukumnya sih masih sejauh ini masih hukumannya terlalu ringan, dan kadang ada juga beberapa kasus di Jakarta kalau masih dengar yang penyemprotan hewan di hewan kecil pakai semprotan air keras yang menyebabkan 5 ekor hewan melepuh. Dalam artian kulitnya itu kemudian ada kasus untuk dihukumkan. Nah itu kan kasusnya terlalu ringan untuk hukumnya sendiri ya, sama dendanya. Itu aja sih paling pelaksanaan di lapangannya yang masih kurang. Sebenarnya kalau undang-undangnya sudah ada. Sudah ada, ya.
Oke. Iya, sudah ada. Terus kalau emang ada yang owner atau klien yang ini mengabuskan hewannya, emang salah satunya emang ke pihak berwajib sih sebenarnya. Ke polisi itu sudah ada undang-undangnya sendiri. Undang-undangnya, ya. Ya saya juga sempat Heeh. baca ya itu beberapa sub gitu, orang yang sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan binatang gitu ya. Kemudian ada juga sengaja tidak memberi makan Ya, minum kepada binatang. Tapi mungkin implementasinya belum terlalu maksimal ya. ya belum terlalu maksimal. Sejauh ini kalau di Indonesia emang untuk implementasikan ke hukumnya emang masih kurang sekali sih. Kalau saya. Oke. Kemudian kalau misalnya ya ini ada kasus tertentu di mana misalnya saya juga pernah lihat beberapa tayangan ya mungkin di Nat Geo gitu ya, karena prosedur penanganannya itu kan mereka sangat hati-hati sekali ya dalam Ya. menangani binatang yang mungkin mengalami trauma juga gitu kan. Terus dalam kasus tertentu di mana binatang itu mungkin harus dilakukan proses eutanasia. Nah itu biasanya bagaimana? Kalau Apa ada etanasi, komunikasi dengan ownernya? kalau kalau prosedurnya sih emang kalau untuk mengetanasi pet animal atau hewan kesayangan di ownernya atau kliennya tetap kita apa namanya tetap kita edukasi dulu. Kenapa kita memilih etanasi, kemudian penyakitnya apa yang menyebabkan jalan terbaik untuk etanasi, kenapa pilihan terbaik etanasi, mungkin ada dokter yang emang apa namanya memilih etanasi karena emang untuk diobatin tertentu emang nggak bisa terus kemudian tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada beberapa klien emang sayang banget sampai apa ya, etanasi emang tidak bisa, tapi sebagai dokter hewan emang tetap yang hal pertama yang dilakukan tetap edukasi dulu penyakitnya apa aja, yang apa namanya obatnya yang telah dilakukan, kemudian efek sampingnya apa, kemudian tidak misalnya sampai 1 tahun tidak sembuh-sembuh, emang tetap kita informasikan ke klien kalau misalnya untuk etanasi emang jalan terbaik. Tapi kalau ada beberapa klien emang apa ya tidak begitu senang tentang etanasi sih. Itu aja. Oke. Nah, kemudian ini kan Billy juga ada klinik ya. Ya. Terus di klinik ini apa aja sih yang bisa diperoleh selain pasti ada makanan untuk binatang dan apalagi yang bisa diperoleh hewan, vitamin gitu. Jadi apa sih tips-tipsnya untuk memelihara kalau yang punya hewan peliharaan ya? Ada nggak sih saran-saran tertentu gitu loh supaya binatangnya sehat? Oke. Kalau untuk saran tertentu sih apa yang terpenting selalu deworming atau obat cacing rutin setiap 3 bulan sekali, itu yang paling penting. Ya. Kemudian vaksinasi itu umur 2,5 bulan sudah bisa dilakukan. Kemudian itu ada pengulangan lagi setiap 1 bulan, nanti ada pengulangan lagi vaksinasi, nanti sekalian vaksinasi rabies untuk kucing. Kemudian kalau untuk anjing bisa dilakukan tiap 1 bulan sekali selama 3 kali periode, kemudian setelah itu 1 tahun sekali. Kemudian yang terpenting tetap selama kalau di rumah aja sih apa ya, selalu memandikan hewannya, kemudian kasih vitamin yang penting, kemudian di grooming itu bisa. Kemudian kalau misalnya punya anjing diajak jalan-jalan. Kemudian yang penting selalu menyayangi hewannya. Menyayangi hewan ya. Oke, untuk treatment hewan ras gimana? Kan Billy ini termasuk punya beberapa, mungkin banyak ya binatang di rumah juga ya. Apa aja nih yang dimiliki sejauh ini? Ada kucing? Kalau di rumah ada kucing, ada anjing, kemudian ikan, ada burung Ikan? juga. Okay. Kalau untuk treatmentnya, kalau untuk kucing ras atau anjing ras, yang penting kalau misalnya ada bulu panjang,
itu selalu disisirkan apa, seenggaknya setiap 2 minggu sekali di grooming. Karena kalau bulu panjang pasti akan ada gimbalnya kalau untuk di kucing. Kalau di anjing paling kalau untuk ras-ras sedang, anjing besar itu lebih treatmentnya lebih lagi. Kemudian untuk anjing sebisa mungkin diajak jalan-jalan, jangan apa ya, jalan-jalan ya. jangan dirumahkan terus, karena dia kan kalau untuk anjing ras emang tipe-tipenya anjing juga berbeda-beda. Ada kayak yang pitbull, mungkin German Shepherd itu treatmentnya juga beda-beda. Kemudian kalau misalnya ada kutu atau apa, kutu, caplak, ektoparasit yang di anjing atau di kucing, sebisa mungkin lingkungan juga dibersihin. Biar tidak ada siklus. Itu aja. Oh, oke. Kalau pemberian misalnya obat kutu ya, tadi kalau misalnya anjing ras tertentu ya, kayak misalnya Labrador atau Golden, itu kan bulu-bulunya cenderung lebih tebal ya. Nah, itu kan ada yang memang mereka berkutu banyak, ada yang tidak. Sebenarnya penyebabnya itu kenapa sih? Apakah karena memang faktor ketidakcocokan di di lingkungan yang dia tinggal atau bagaimana? Sebenarnya kalau diberikan berapa kali obat kutu itu? Kalau untuk anjing, sebenarnya kalau anjing bulunya pendek ataupun panjang sebenarnya tetap kutu atau ektoparasit ya. Itu sebenarnya kalau dalam jumlah banyak dia nanti dilihat dulu apakah kutunya itu, kalau jumlahnya terlalu banyak emang harus ada pengulangan setiap 2 minggu untuk tetes kutu atau suntik kutu. Kemudian nanti untuk di kucing sendiri juga sama, apa namanya, tetap ada pengulangan. Kalau dilihat kalau diperiksa di dokter hewan emang harus dilihat dulu gejalanya, apakah kutunya terlalu banyak. Emang kalau kutunya terlalu banyak emang harus treatmentnya setiap 2 minggu. Kemudian untuk maintenance-nya sekitar 1 bulan sekali. Tapi itu ada juga beberapa merek obat tetes kutu untuk di anjing setiap 3 bulan juga ada, tergantung mereknya juga. Tergantung merek ya. Itu beda-beda juga. Kemudian efektivitas setiap merek obat tetes kutu juga berbeda-beda. Jadinya kalau ada merek A itu setiap 1 bulan pengulangan lagi, tapi ada merek B setiap 3 bulan pengulangan lagi. Itu ada. Dan itu juga harga pun juga beda-beda. Tergantung mereknya tadi ya. Iya, tergantung mereknya. Ampuhannya. Iya. Iya. Soalnya ada juga kayak obat yang kecil gitu kan, kutunya yang hanya berapa mililiter, tapi dia diberikan sekali itu sudah bisa untuk beberapa bulan gitu kan, karena harganya relatif mahal. Iya. Terus ciri-ciri hewan yang tidak sehat atau stres itu gimana, Billy? Kalau untuk stres sendiri, untuk di kucing, emang ada beberapa gejala klinis. Misalkan bulunya rontok, kemudian untuk di hidungnya yang normalnya pink, atau misalnya dipegang basah, itu kalau di kucing pucat, terus kemudian kering, kemudian bulunya terlihat kusam kalau untuk yang sakit. Bulunya kalau di raba itu gampang sekali rontok. Kemudian kalau di anjing itu sama juga seperti di kucing. Kalau untuk yang dehidrasi, kalau di anjing emang lebih dipegang di paunya atau di telapak kaki anjingnya. Kalau di kucing dicubit aja di bagian tengkuk, kalau nggak di punggung kulitnya. Kalau dia ada dehidrasi berat, dia akan turunnya agak lama. Kemudian untuk dehidrasi sendiri, untuk di gusi emang normalnya pink pucat. Itu kalau tidak ada gejala sakit. Kalau sakit biasanya lebih ke pucat atau putih, kadang lebih merah. Kalau yang abnormal itu sama seperti di anjing.
Hmm. Itu kemudian kalau untuk yang sakit misalnya lebih lesu, nafsu makannya kurang gitu lebih. Ya. Awamnya seperti itu kalau untuk melihat gejala untuk yang anjing atau kucing yang tidak sehat. Ya, oke. Ini terakhir ya, Dokter Billy. Ya. Kalau misalnya nih banyak orang yang sebenarnya pengen melihara binatang, tapi kecenderungan mereka tidak tahu atau cenderung mengabaikan gitu kan binatang peliharaannya. Tipsnya apa untuk bisa memelihara binatang? Kan kalau misalnya beberapa binatang tertentu ya, seperti ras kucing atau anjing tertentu, itu kan perlu kayak ada personal touch ya dari pemiliknya. Nah, selain itu apalagi untuk para mungkin orang-orang yang ingin memiliki binatang peliharaan, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk tipsnya untuk memelihara peliharaan untuk utama kali yang terpenting apabila itu membeli atau adopsi, yang utama misalnya dari kecil sebisa mungkin ditanyakan vaksinasi kemudian obat cacing. Itu paling penting. Kadang kalau obat cacing atau vaksinasi tidak dilakukan, kadang di kemudian hari akan terjadi gejala misalnya perubahan cuaca akan timbul gejala sakit. Kemudian untuk tipsnya sendiri yang dilakukan lagi sebisa mungkin komitmen yang utama terhadap hewan. Karena kalau hewan kesayangan emang dia juga makhluk hidup. Betul. Ya. Makhluk Tuhan juga, jadinya ya harus komitmen. Misalnya dari pakan pun harus tetap tersedia terus. Kemudian ada 5 freedom dari kesejahteraan hewan harus dipenuhi juga. Dari pakannya harus tersedia, kemudian bebas dari rasa sakit, kemudian bebas dari dia keinginan apa aja harus dipenuhi, kemudian bebas dari segala macam sakit penyakit, kemudian tetap yang terpenting konsultasi ke dokter hewan itu yang terpenting. Misalnya ada gejala ini, sesuatu yang abnormal menurut klien atau owner, tetap dikonsultasikan ke dokter hewan. Ya, oke Dokter Billy, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas informasinya. Iya. Dan waktunya juga ya, karena di sela-sela pekerjaannya sudah bersedia untuk berbagi informasi mengenai binatang peliharaan dan juga cara memelihara dan vaksinasinya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak. Dan ada tambahan lagi sebelum kita closing? Yang mau disampaikan? Tambahan, yang terpenting dalam pandemi COVID-19 ini, kalau untuk hewan kesayangan emang tidak bisa menular dari hewan ke manusia. Kalau untuk di pet animal atau hewan kesayangan, asalkan yang terpenting komitmen aja sih untuk klien dan owner. Ya. Itu aja. Ya. Baik, sepertinya harus kita akhiri ya sesinya. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga tips-tipsnya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi next time. Dan nanti mungkin kalau ada link yang bisa di-share ya untuk kliniknya, siapa tahu ada yang mau bertanya lebih lanjut, bisa di-share ke link. Nanti saya akan share ke link YouTube saya juga. Oke. Oke. Ya, terima kasih banyak Dokter Billy atas waktunya. Iya, terima kasih banyak. Oke, sukses selalu. Oke.